iso misahake, cukup sliramu gawe hatiku tenang. Ra bakal ilang mergo kowe sing tak sayang. Ra bakal ilang mergo kowe sing tak sayang. Oke, aku tenang dari Happy Asmara sudah kamu bawakan. Mungkin requestnya tadi, yang request belum bisa kita bawakan ya. Lagunya apa tadi yang Mas Kelvin itu? Mungkin pertemuan berikutnya akan kita bawakan. Yang JM ya. Oke, nanti kita bawakan ya di pertemuan berikutnya. Kita kembali ke Mas. Oke, terima kasih Mas Nugroho sama Mas Arif ya di N Project. Ini Mas siapa? Belum kenalan. Mas Koya ya. Oh iya, yang bantuin kita sebagai kameramen Mas Koya. Dari mana? Mas Koya, gendong, Anda pernah voli di sana juga ya. Oh iya. Nanti biar kenal semua yang khawatirnya kan dari rumah izin. Katanya mau ini kok di kamera nggak ada gitu. Mas Koya di belakang layar ya, buat keluarganya di rumah. Mas Koya ada di sini ya. Oke, seperti tadi yang saya janjikan ya buat masyarakat Blora semuanya, kali ini saya pengen menanya terkait investor ataupun investasi di Kabupaten Blora. Tahun 2021 itu kira-kira ada target berapa investasi yang mau ditarik atau berapa pabrik yang mau berdiri di Kabupaten Blora? Ya makasih ya, tadi tema pertama kan tentang hobi ya kan, kegemaran anak muda ya kan. Yang kedua ini agak serius ini karena urusan perut orang banyak ya kan. Jadi gini Mas, jadi harus dipetakan dulu. Di Blora kan direncanakan nanti ada 15 kawasan industri. Di titik-titik mana, di kecamatan mana ya. Di mana di situ masih berpeluang untuk didirikan sebuah pabrik. Entah tadi pabrik apa saja sudah saya bahas di awal. Jadi sekarang itu di Jabodetabek, Jakarta dan sekitarnya kan untuk industri ini sudah mulai padat, sehingga banyak lokasi yang tidak perusahaan yang tidak dapat izin untuk mendirikan pabrik di sana. Sekarang sudah mulai menggeser ke Jawa Tengah. Jawa Tengah termasuk daerah yang menjadi tujuan investasi. Makanya di Kendal sekarang ada kawasan industri di sana. Kemudian juga ada di Batang yang baru kawasan industri terpadu di Batang. Kemudian di Demak dan lain-lain udah bergeser ke arah timur ini Mas, mulai dari Jakarta ke Jawa Barat ya kan, sampai Jawa Tengah, udah Semarang ke sini udah mulai banyak. Nah, ini Blora apakah itu akan datang dengan sendirinya? Tentunya ada yang seperti itu tapi kecil. Kebanyakan ternyata kepala daerah itu harus mencari ke sana. Jadi presentasi, oh Blora ini ternyata masih ada lahan, masih ada tempat, penduduknya ramah, UMR-nya, upah minimumnya masih rendah dibanding Jakarta, akses transportasinya tapi juga harus dibuka Mas. Nah diperbaiki jalannya, itu nanti bisa lah para investor diundang ke sini. Kemana? Nah ini kepala penanaman modal udah tahu, Pak Arif ini juga jagonya, ke BKPM. Kita harus ke Badan Koordinasi Penanaman Modal di Jakarta. Banyak para teman-teman investor itu yang cari tempat untuk bangun pabrik. Saya kebetulan kenal baik dengan salah satu pengusaha, Pak Kamajaya dulu yang mendirikan pabrik gula Blora ya di Tinapan. Ada 15 investor setara beliau yang siap ke sini. Kenapa sulit? Ya prosesnya masih ribet. Kita nggak usah menuding si A, si B, si C, enggak. Tapi memang proses ini kan kita belum banyak pengalaman mengurusi investasi yang masuk, sehingga mungkin kita masih agak gagap. Nah, tapi menurut saya kita ini proses belajar Blora yang tiada henti menurut saya. Nanti harus digalang, pengusaha harus diundang ke sini. Ya, perlu ada gathering. Pokoknya urusan perut ini harus selesai. Bagaimana agar investor masuk Blora, bikin pabrik, rakyatnya bekerja, itu aja yang paling penting itu Mas menurut saya Blora nih.
levelnya di situ dulu. Oke, investasi di Blora sulit ya, sulit ya. Sulitnya itu di administrasikah, di sumber daya manusianya kah, pejabatnya kah, atau masyarakatnya kah? Masih kompleks ini, Mas. Harus diurai. Tapi harus diurai satu persatu. Harus dimulai dari diskusi kayak gini dulu. Dari DPR sendiri kira-kira hal apa yang mau diterapkan untuk memperbaiki, kalau kemarin mengatakan sulit, untuk besok kan berarti mempermudah kan? Iya, gini Mas. Kira-kira udah ada gambaran nggak kira-kira mempermudahnya investasi itu bagaimana gitu? Salah satu ada peran DPRD di situ. Jadi Pak Bupati cari investornya, pengusahanya biar ke sini, atau pengusaha lokal yang mau bikin pabrik juga. Kita DPRD punya peran di situ karena kita kan salah satunya fungsi pembentukan peraturan daerah. Peraturan daerah itu salah satunya bisa kok kita misalkan ada pajak retribusi untuk perusahaan baru. Kita bisa misalkan menggratiskan ya secara formal bagi perusahaan misalkan 2 tahun tidak membayar pajak atau retribusi 2 tahun di awal. Artinya apa? Dia kan masih keluar modal ini bikin perusahaan. Nah, biar jalan dulu lah, nanti stagnan dulu kayak Mas Firman ini ya, ini udah mulai buka studio, ujuk-ujuk tiba-tiba datang badan perizinan, penanaman modal, retribusi pajak dengan kena sekian-sekian, kan pusing juga misalnya. Tapi biarkan jalan dulu, kita kasih izin 2 tahun, baru kita suruh bayar pajak retribusi. Ya, nanti mereka jalan, kan tenaga kerjanya juga orang Blora. Tapi harus dibatasi sekian persen harus orang Blora, yang tenaga ini dan sebagainya. Nah, untuk investasi di Blora, ini tahun kemarin 2020 itu saya melihat di Blora 0 perusahaan. Itu kenapa itu, Mas? Ya memang daya tarik, Mas. Brand nggak menarik. Belum menarik. Tenaganya murah loh katanya. Belum menarik karena belum dipromosikan dan juga jejaring ke pengusaha-pengusaha belum kuat. Jadi kalau yang kesini itu dulu misalnya ya, kenapa Pak Kamajaya bikin pabrik gula? Salah satunya karena dulu kenal Pak Gubernur Didit Waluyo, nawarin Blora, Blora aja, contoh seperti itu. Mungkin yang pabrik lindingan rokok di Tempel Mambang Jepon juga punya sejarah tersendiri, mungkin dulu kenal siapa. Artinya apa? Itu kan masih secara tradisional. Harapan saya itu diorganisir yang rapi, Pak Bupati kontak dengan BKPM di pusat atau kenalan mana, di gathering dipertemukan, Pak Kepala Bapeda, Pak Kepala Badan Penanaman Modal diminta presentasi. Ini loh tanah yang di Blora, ini jalannya, airnya yang mudah di sini ya kan, yang jalannya baik di sini, yang kurang baik nanti kami siap memperbaiki. PLN diundang, jalur listriknya kemana, perizinnya mudah, nanti ditemukan kadesnya, ditemukan Pak Camatnya. Jadi perizinannya mudah, jalannya baik, airnya cukup, bisa Mas. Nyatanya saya ikut mengawal waktu pabrik gula itu Mas, katanya nggak ada air Blora, katanya jalannya jelek, ngangkut barangnya sulit ya kan, katanya izin-izin sulit. Kita pelan-pelan nyatanya juga bisa. Itu contoh aja, artinya yang lain berarti juga bisa. Kalau satu perusahaan bisa 500 orang bekerja, lah kan kali berapa jumlah perusahaan yang mau didatangkan di Blora itu Mas, kan rakyat pada bekerja Mas. Kalau selama ini ngurus perizinan di Blora itu menurut ini ya hasil tugas lapangan jenengan itu butuh berapa bulan atau berapa tahun? Kalau selama sekarang ini kan sistemnya OSL ya. Kalau dulu nggak usah cerita ya. Tapi kalau yang pengalaman kami ya, yang 2 tahun terakhir ini sudah mulai bagus. Berapa lama? 2 tahun ini udah bagus. Selama perizinan kan macam-macam. Ya. Selama lengkap sekarang ada batas waktunya. IMB berapa lama terbitnya, kemudian izin SIUP dan izin-izin lain sekarang cepat. Menurut saya birokrasi sekarang makin terbuka, apalagi sekarang pakai teknologi informasi. Perizinan sekarang cepat. Sekarang justru bagaimana kepala daerah mencari para investor. Birokrasi di perizinan sekarang udah bagus, di Blora udah bagus. Oke, terkait pencarian investasi atau investor ya Mas ya. Ini sebetulnya yang menjadi apa ya? Yang berkewajiban, berkepentingan sebetulnya paling besar itu siapa untuk mendatangkan? Kepala daerah. Kepala daerah, Pak Bupati harus. Yang kedua, secara birokratis badan penanaman modal
Eksekutif. sama Bapeda, Hmm. nah, sama tata ruang. Itu harus stakeholder yang kedua ya sebagai pelapis birokrasi. Yang ketiga adalah aturan harus kita sederhanakan. Berarti karena aturan berarti peran DPRD ada di situ. Jadi kata kuncinya Pak Bupati, DPRD sama Yang paling tadi berwenang. badan-badan yang saya sebutkan tadi Eksekutifnya, ya, itu dulu. Kalau untuk ini ya regulasi yang kemungkinan mau dipakai DPR 2019-2024 ini, kira-kira berani mentargetkan ke eksekutifnya kalau bisa perizinan berapa hari selesai? Jadi Bisa kalau nggak ada upaya itu? ada, pasti ada. Jadi gini Mas, sekarang kan aturan-aturan untuk perizinan dipermudah. Apalagi sekarang ada namanya Omnibus Law. Ya. Omnibus Law itu salah satunya kan kemudahan ya pengumpulan dari banyak undang-undang untuk kemudahan industri, perusahaan, kemudian juga penciptaan lapangan kerja. Sekarang yang penting Pak Bupatinya ini harus cari link yang sebanyak-banyaknya. Saya yakin kok ada pengusaha di Blora itu, saya pernah diskusi sama teman-teman juga di Cepu juga ingin mendirikan perusahaan di Blora tapi belum dapat izin. Ada yang menyampaikan seperti itu. Ya, ini soal visi saya sampaikan. Nanti akan dapatlah tempat dan lain-lain. Jadi ternyata ada juga orang Blora ingin bangun pabrik. Ada orang Blora yang di luar Blora ingin bangun pabrik di Blora. Ada orang luar daerah ingin bangun pabrik di Blora. Ada, tinggal kita menampung. Coba nanti kita saling bantulah. Saya siap nanti Mas untuk ikut bersama Pak Bupati mencari link pengusaha untuk bikin pabrik di Blora. Siap nanti. Gitu. Oke. Dari hasil saya keliling Mas beberapa tahun di Blora, perizinan di Blora itu memang ribet. Selain itu kadang belum apa-apa dikit demo gitu kan katanya. Nah itu sebetulnya memang banyak orang yang beranggapan, udahlah kalau ibaratnya misalkan saya pengusaha nih, saya belum dapat untung investasi di Blora, belum apa-apa cuannya udah keluar banyak. Pasti kalau saya pribadi saya kabur seperti itu. Makanya ini kan mungkin untuk belajar kita bersama masyarakat Blora ya. Jadi kalau ada investor, cobalah ditelusuri sebaik-baiknya. Jangan langsung bahasanya apa kompas sana kompas ini. Kasihan namanya pengusaha itu gitu Mas. Kalau bahasanya apa udah modal keluar banyak, duit belum ada kok udah dimintain lagi, pasti enggak seperti itu. Nah harapannya informasi seperti ini makanya disampaikan dalam rapat atau apa supaya mempermudah keseluruhan kan seperti itu. Oke Mas, sekarang kan keterbukaan ya, keterbukaan luar biasa. Aturan juga orang bisa googling semua sekarang. Yang kedua pejabatnya juga sekarang juga melek teknologi, informasi juga. Sekarang kalau yang seperti itu, saya kira di Blora udah harus diminimalisir lah. Harus diminimalisir. Kalau masih ada harus diminimalisir lah yang main-main begitu. Karena ini demi rakyat kita, biar rakyat bekerja. Jadi pengertiannya ya supaya investor masuknya mudah, tetapi paling enggak ada win-win solution. Nah, Jangan ditolak ya. Di tingkat birokrasi mudah, di tingkat rakyat mudah, di pemimpin mudah. Harapannya seperti itu. Ya. Nah kembali lagi mengenai titik investasi ya. Oke lah, eksekutif akan dibantu dengan stakeholder yang terkait ya dan wakil rakyat semuanya untuk berlomba-lomba mencari investasi supaya masuk ke Blora. Nah kita ketahui bahwa di Blora ini adalah hampir 50% itu lahannya hutan, 25% lahannya peternakan dan ini apa pertanian. 25%-nya adalah lahan kering perumahan. Nah berarti dengan menghadirkan investasi ya kan, ini akan mengurangi lahan hijaunya. Nah itu seperti apa? Gini Mas, jadi kan ada perda ya tentang tata ruang dan wilayah. Ada tentang tata ruang dan wilayah. Itu untuk kabupaten. Untuk kecamatan ada namanya rencana detail tata ruang RDTR. Nah, di tingkat tata ruang wilayah kabupaten, perda ini kan sedang direvisi. Sedang menunggu sekarang evaluasi dari kementerian. Nanti turun, begitu itu turun disetujui jadi perda hasil revisi, nanti ada tata ruang detail tata ruang di Cepu, bagaimana Cepu. Kemudian rencana detail tata ruang Randu Blatung per kecamatan lah. Itu nanti mana yang dipetakan menjadi perumahan, mana yang industri, mana yang pertanian, ya, mana yang hutan sudah terpetakan semua. Lah, maksud saya
perusahaan-perusahaan itu tetap pada rel, yaitu ada tidak melanggar daripada kawasan-kawasan yang saya maksud tadi, mana yang pertanian, yang kehutanan, yang dan sebagainya, seperti itu tadi yang saya sampaikan. Tapi tetap secara implisit pasti lahan lahan kering atau pertanian berkurang ya. Ya. Tapi sudah terpetakan dan tetap legal formal, artinya sah. Mana-mana yang boleh, mana yang tidak, seperti itu. Ini dasarnya apa Mas tadi untuk lahan industri tadi apa? Undang-undangnya apa? Perda tentang tata ruang dan wilayah. Itu sudah disahkan ya? Kita sudah punya. Sudah punya. Tetapi ada perubahan, jadi di evaluasi di kementerian, ini belum masuk Blora lagi. Belum disahkan kan? Belum. Soalnya yang lagi. terakhir saya sempat baca itu Perda ya. Iya. Itu tulisannya ada Kota Temanggung sama Kendal. Nah, itu gimana itu ceritanya? Wah, itu Draftnya. ada yang copy paste itu. Oh, gitu. Ya, itu harus hati-hati. Makanya perlunya istilahnya evaluasi ya seperti itu. Sebelum TikTok ya, harus kita baca dulu. Diborongkan di mana Mas itu Mas sampai ada copy paste? Wah, kalau itu teknis ya. Tapi kalau saya pasti saya baca dulu. Okay. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi nanti per kecamatan mana yang boleh, mana yang nggak boleh untuk industri dan sebagainya sudah ada di petanya, di situ ada Mas nanti. Nah, per kecamatan. Kalau 2021 di Blora udah ada kisi-kisi bakal ada perusahaan apa yang bakal rilis? Lah ini belum masih Belum nih. ada ya? Belum, cuma Belum. sudah dipetakan ada 15 kawasan. Di antaranya ya kawasan di daerah Tinapan. Itu ada, silakan boleh, tapi di daerah situ boleh. Todanan, nah, dekat pabrik gula itu boleh, di daerah situ itu boleh. Bikin pabrik lain di daerah situ. Yang kedua misalnya ini ya, daerah Pos Ngancar. Mau bikin pabrik apa lagi boleh di daerah situ. Kemudian ada lagi di daerah Tempel, Abang ya, itu boleh bikin itu. Ada 15 lokasi ya. Saya nggak bawa datanya, tetapi kira-kira di antaranya itu. Misalkan kan satu lokasi Pos Ngancar nggak cuma dong pabrik itu aja, boleh pabrik yang lain daerah situ. Jadi sudah ada peta-petanya Mas. Nanti kapan kalau diskusi lagi saya bawakan boleh. Tapi gambarannya seperti itu. Terkait ini ya, mungkin investasi baru kita ketahui bahwa hari ini adalah peresmian akses jembatan Ya. dari Menden juga loh, Mas, ya, ini bandara. Menden ke Ngerau, Iya. terus ada bandara lagi. Kalau daerah sekitar situ Mas, itu yang jadi titik lokasi untuk kemungkinan industri itu yang lokasi sebelah mana? Kalau di sana kan di daerah Jati Mas sebenarnya yang difokuskan, ya di daerah Kecamatan Jati. Ya jadi salah satu bentuk dukungan pemerintah itu adalah infrastruktur ya, jalan, jembatan, bandara, tol. Nah, itu termasuk karena hubungannya sama pengangkutan hasil produksi Mas. Misalnya pabrik sendal, kalau jalan jelek gimana? Kan nggak mau. Nah, salah satunya dukungan yang Mas Firman sebutkan tadi seperti itu. Nah, sekarang yang penting dengan adanya akses itu, sekarang tinggal linknya Pak Bupati baru ini bagaimana? Kalau tadi ada yang copy paste dan lain-lain ya kita tata lah, itu mana-mana yang keliru-keliru kita tata lagi lah itu. Oke, berarti saat ini memang dari DPR sendiri sedang menggerakkan mempermudah investasi ya, melalui regulasi kan seperti itu. Nah, kalau kita ngomong akan data, sama yang kemarin coba saya flashback sebentar, industri yang ada di Kabupaten Blora seperti apa ya, gas ya Mas ya, Ya gas terus lain-lain, gula. itu secara keseluruhan di Blora itu memberikan pendapatan berapa dari sektor industri? Gini Mas, jadi kita secara umum dulu ya. Jadi Blora ini kan PDRB, pendapatan domestik regional bruto Blora itu kan sekitar 20 triliun. APBD kita itu 2,2 triliun. Berarti APBD ya itu adalah penggerak ekonomi Blora 16%. Berarti yang 84% sektor swasta. Nah, sektor swasta itu yang 62%-nya sektor pertanian. Industri sekitar cuma 13%. Dan itu termasuk kecil Mas. Industri termasuk industri kecil udah dihitung semua, enggak hanya yang besar-besar yang Mas Firman sebutkan tadi. Dan itu ukuran kabupaten masih kurang. Masih bisa dimaksimalkan. Betul, makanya tingkat pengangguran terbuka Blora masih 4%, masih termasuk tinggi. Yang kedua, termasuk tingkat kemiskinan Blora. Blora masih di peringkat 21 di Jawa Tengah. Blora termasuk daerah miskin di Jawa Tengah,
masih zona merah Blora ini lah. Untuk menuju ke zona yang tidak merah, zona kuning, artinya orang itu banyak bekerja ya, kemudian punya pendapatan, itu salah satunya adalah orang harus bekerja di sektor-sektor industri dan jasa. Kalau pertanian kayaknya sudah mentok ya Mas, yang tani udah itu aja, nggak mungkin jenengan suruh bertani nggak mau ya kan, masih juga nggak mau misalnya, yuk petaninya lahannya nggak nambah, orangnya nambah, nah yang lain kerja apa? Nah makanya yang paling mudah di Blora menurut saya itu tadi. Contoh dulu orang pabrik gula nggak mungkin ada, ternyata juga ada dan lancar sampai sekarang. Banyak lah Mas di Blora Mas. Kalau di Blora investasi apa yang bisa ditawarkan mungkin buat masyarakat di luar sana yang paling cocok? Loh saya pernah, misalnya gini, Pak Bu buat kalian yang punya usaha seperti ini kayaknya di Blora itu cocok banget. Nah itu apa? Pernah tadi 15 pengusaha, saya kenal 2 di antaranya. Oke, bidangnya apa? Enggak maksudnya Ya, satu, ya. garmen. Garmen. Ya. Bagus, padat karya ya. Ya. Kemudian pakan ternak. Oke, pakan Ya. ternak. Mungkin yang di sebelah ya pindah ke Iya. sebelah. Garmennya juga kayak di sebelah Yang juga. paling banyak di antara itu Mas. Batal ke Blora ke sebelah. Iya. Ya? Oke. Ya, itu di antaranya itu yang paling banyak. Kan tidak hanya satu perusahaan, pabrik pakan ternak bisa 5 perusahaan, garmen bisa 20 perusahaan. Satu perusahaan aja yang dari Boyolali itu 10.000 loh Mas tenaga kerjanya. Banyak di sini. Saya pokoknya siap lewat jalur-jalur yang saya kenal untuk membantu. Karena saya sudah pernah ikut gathering pertemuan pengusaha Jawa Tengah waktu di pabrik gula, saya pernah ketemu langsung Mas. Siap ke Blora tapi tolong dong. Ya tadilah pokoknya perizinannya mudah, pokoknya ya dipermudah lah. Saya tuh kadang-kadang kalau mikir Kabupaten Blora, jujur kadang-kadang prihatin Mas. Misalkan informasi saya baca kebijakan presiden atau kemana waktu itu di Jakarta, industri harus banyak yang gulung tikar ya, terus harus pindah ke daerah dan lain-lain. Saya baca pernah itu puluhan atau berapa kabupaten sebelah Rembang, Grobogan, Kudus, Demak, Kendal, itu semua kebagian. Kok Blora enggak? Nah itu kenapa? Apa memang enggak mampu apa merayu orang untuk pindah ke sini? Ternyata Mas Firman udah malah tahu ya kan, ternyata betul. Karena saya juga memang salah satu yang concern di situ Mas. Jadi menurut saya ini harus kita proses percepatan. Kalau kita mengandalkan gas, minyak, pertanian, yang kerja itu aja. Ya. Tingkat kemiskinan di Blora ya, orang miskin di Blora itu masih 2 digit, artinya lebih dari 10%. Itu termasuk sudah tinggi. Nah, untuk menekan itu kita bisa contoh, nggak usah kabupaten yang atau kota yang udah terlalu hebat nggak perlu. Kita bisa studi ya ke Pasuruan, Tuban. Kalau agak jauh tapi moncar ya Banyuwangi ya. Itu yang tingkat percepatannya, tingkat pertumbuhan ekonominya cepat. Jadi kalau tadi sebut Pati ya, kita ini ketinggalan dengan sebelah ketinggalan ya, karena salah satu percepatan itu karena banyaknya pabrik orang bekerja untuk makan keluarganya, orang nganggur sedikit, orang miskin makin sedikit, orang bekerja makin banyak. Ya kan kalau orang bekerja kan ada belanja ya, makan ya, istilahnya warung-warung juga rame, kafe juga rame, studio juga rame, ada hotel juga rame, kan bakul pakaian juga laku. Ya kan gitu malah, ini gimana kalau nggak ada seperti itu? Oke, dari Mas Nugroho coba ada yang mau ditanyakan ke Pak Seswanto selaku Ketua DPRD Blora terkait investasi. Coba, jenengan boleh tanya ya. Iya Mas, ayo Mas. Ya, monggo. Ayo Mas, Mau nggak ada pabrik kerja apa? Kalau petani orangnya udah itu aja. Anak-anak muda ini suruh ini masih mau ini tadi katanya. Nyambi kuliah. Ayo, Bagus. Mungkin terkait gajinya atau pabriknya atau apa gitu, terkait industri atau investasi. Apa harapannya udah ada pabrik? Ya. Kalau harapan saya sih itu Pak, pabrik diperbanyak lah biar supaya anak muda di
kita di Blora ini nggak banyak yang merantau gitu. Kerja di kabupaten sendiri dengan UMK yang cukup mungkin kan ya. Loh, UMK Blora memang kurang cukup loh. Sekarang berapa 18 ya? 18. Oh iya, kalau di Blora sih Nah, makanya, udah Mas. cukup Nah, sih. kalau misalnya saya gini, saya tuh filosofinya daerah itu mudah Mas. Tadi bagaimana orang di Blora itu pada bekerja. Saya sebenarnya merindukan itu. Muka-muka Pak Arif itu visinya ke situlah pokoknya gitu ya. Tapi saya satu Mas Nuk ya. UMK di Blora itu 18 tinggi banget. Lah, nek, Kalau untuk hidup di Blora luar biasa. apalagi gini Mas, suami, istri, kerja semua. Minimal 1,8. Cuma ini saya punya satu 1,8 kan udah lumayan Mas. Cuma saya masih punya satu pertanyaan terkait apa? UMK ya. Iya. Perusahaan mana yang sudah ngasih 1,8 di Blora? Saya pengen dapat ceritanya. Kalau sektor formal harusnya sudah Mas. Sektor formal misalnya ya. Ada kayak- kisi-kisi perusahaan mana yang sudah ngasih? GMM kayaknya sudah Mas, Oh, GMM sudah. Ya, jadi gini, kalau yang sektor formal, sektor migas semuanya sudah lah. Kalau Ya. yang perusahaan-perusahaan besar sudah lah. Tapi kalau yang belum formal perusahaannya ya, saya pikir ya masih perlu proses. Oke, proses ya. Iya. Proses diawasi lagi. Iya, harus Mas. Oleh kalau Mas Arif punya pertanyaan atau mungkin usulan yang mau disampaikan ke wakil rakyat. Mau Nanti tak sampaikan Pak Bupati baru ini soalnya. Kalau iya, karena semoga harus Pak kerja Bupatinya bareng. nonton di rumah ya, jadi langsung. Kerja bareng. Ayo Mas, iya Mas. Iya. kalau saya ya itu apa masalah jalan itu aja di desa itu kan masih belum Oh, jalan ya. ya Kalau jalan ya, oh jalan ini memang anu ya Mas, Blora 50% baik, 50% belum baik ya. Jadi masih separuh-separuh Mas. Ya kondisi yang minimal ya, satu daerah itu minimal 80% baik. Yang 20% bergantian didandani tiap tahun. Harusnya seperti itu Mas teorinya, tapi Blora ini baru 35 kilometer per tahun Mas. Per tahun itu. Coba Yang rusak 350 km. Iya, yang dibangun 35 km per tahun. Berarti butuh 10 tahun memperbaiki Blora, dan itu kalau bangunannya pun nggak rusak lagi ya. Iya, itu. Nanti dibahas lain kali ya, Mas. Oke. Kalau yang jalan ya. Oke, nah Mas, ini mungkin dari saya ya, ibaratnya mau pertanyaan yang terakhir. Kalau tadi beberapa cerita adalah untuk investasi perusahaan yang padat karya atau mungkin ramah lingkungan dan lain. Saya pengen tanya, di Blora ada nggak harapan perusahaan minyak ataupun perusahaan terkait pengolahan kayu itu masuk ke daerah? Karena bagaimanapun itu sumber daya kita yang kalau menurut saya belum tergarap dan memberikan pendapatan yang maksimal buat kabupaten. Nah, itu salah satunya Mas. Jadi kayu kita ini kan banyak keluar daerah. Sementara kalau di kita jualnya kan barang-barang masih mentah ya. Ya, nilainya kecil. Iya. Itu kalau di sini Mas, kan tenaga kerja hubungannya. Skill ya kalau berhubungan dengan kayu itu hubungannya sama skill. Kita juga masih berharap kalau izin-izin kan sebenarnya mudah ya. Sudah mudah lah sekarang udah bagus dan lebih mudah. Cuma orang lebih senang sudah ada di sana ya Mas. Misalkan Sana kota loh. sebelah Jepara, Lah gitu sudah pabriknya udah ada di sana. Kalau itu kayaknya ya kita ini agak berada di sektor itu malah lebih mudah mendatangkan yang tadi saya sebut Oke. berkali-kali tadi. Kalau ya. kembali misalkan gini, memainkan regulasi, mau jual beli kayu dari Blora, jumlahnya gede, dibikin regulasi harus bikin dulu industri di sini, seperti itu bagaimana? Bisa atau enggak? Kalau itu coba ini kita cek Mas nanti Mas. Karena gini, karena hubungannya sama perhutani juga punya aturan sendiri juga. Kita harus koordinasi sama perhutani kalau itu. Soalnya bagaimanapun kan untuk mengangkat nilai nominal sebuah barang, kalau diolah di sini kan dijual harganya melambung gitu kan. Logika kita seperti itu. Jadi barangnya udah jadi baru dijual lah kira-kira gitu. Oke, itu dari kayu. Kalau dari minyak sendiri kemungkinan ada nggak di Blora perusahaan gede sekelas Exxon atau apa gitu mau buka di sini? Kalau saya Mas tadi, kalau minyak, kayu jati, ya gas, sama sektor pertanian, kayaknya itu sudah masa kemarin menurut saya, sudah mentok akan di titik itu. Kita coba rubah mindset berarti. Iya, menurut saya seperti itu karena coba penemuan ladang baru minyak kan nggak ada. Iya, nggak menghasilkan. Ya itu aja. Penemuan ladang gas, ya penemuan ladang gas kan nggak ada lapangan baru yang kemudian ada sumber baru.
pertanian ini kan tinggal bagaimana menginovasi aja, karena lahan nggak mungkin bertambah. Tinggal bagaimana orang yang awalnya mungkin dari padi tapi untung cabai, mungkin lebih banyak orang atau apa, kan tinggal memainkan variasi tanaman. Pemain dari pertanian juga itu. Justru yang paling harapan Blora ke depan bukan itu. Menurut saya tadi yang saya sebutkan berkali-kali itu. Karena itu saya banyak kenal para pengusahanya itu. Bukan katanya, tapi saya banyak kenal dan Yang realita aja ya. Yang ada di sudah depan pernah mata. pada mau masuk ke sini. Itu teman-teman saya yang bilang udah pada masuk ke sini tapi nggak jadi. Tadi kan Mas bilang ada yang lari di gerobokan, ya salah satunya itu. Ada lagi, ada yang juga kayak dealer besar, ada bahkan ingin pabrik suku cadang mobil juga, otomotif juga banyak. Jadi yang disebut tadi pertanian dan sebagainya tadi ya, minyak gas itu sudah stagnan menurut saya, sudah stagnan. Justru yang pabrik lain aja yang masih futuristik lah, masih ke depan, masih banyak. Menurut saya itu. Oke, Pak Siswanto, terima kasih atas kehadirannya di acara Maturun ini. ya. Nanti besok-besok sering mampir lagi. Iya. Sukses pokoknya Blora update luar Ada yang biasa mau Mas disampaikan Firman. mungkin untuk masyarakat yang nonton. Terima kasih. Tadi kita diskusi yang pertama perihal hobi ya, kegemaran kita anak muda, baik seni, budaya, olahraga, diskusi dan semuanya. Yang kedua kita diskusi perihal investasi. Saya filosofinya hadirnya pemerintah kabupaten dan juga DPRD itu sebenarnya kan mudah ya. Filosofinya menurut saya bagaimana kita ngurusi persoalan rakyat. Yang pertama urusan makan, urusan perut berarti urusan pekerjaan. Pekerjaan berarti urusan lapangan kerja. Lapangan kerja yang sudah ada migas, kemudian pertanian ya, kemudian hutan, menurut saya cukup sudah stagnan, sudah gitu-gitu aja. Kita futuristik ke depan, pemerintah, Pak Bupati, Bu Wakil Bupati, ayolah bersama-sama kita datangkan investasi untuk masuk ke Blora. Ya contoh Kendal, Batang, ya yang dekat-dekat lah, Pati. Ini udah banyak perusahaan yang masuk ke daerah mereka. Saya yakin Pak Ari bisa, Bu Tri Yuli juga bisa, Bapak Ibu anggota DPRD juga siap mendukung untuk agar rakyat kita makin banyak yang bekerja, kemudian otomatis perekonomian meningkat, kemiskinan berkurang.